Maka banyak puasa tadi yang dikerjakan oleh umat muslim sekarang itu hanya dapat lapar dan haus, kata Rasulullah. Kenapa? Soalnya itu cuma di dalam jasad saja di sana. Jihad fisabilillah paling besar itu bukan memerangi orang kafir atau perang dengan sesama muslim. Jadi jihad paling besar itu bagaimana kita tadi memerangi hawa nafsu tadi di sana. Kalau puasa tadi kita kerjakan menurut petunjuk Al-Quran, pasti tidak ada perang teluk di sana. Tidak ada perang teluk. Permasalahan tadi, terjadi perang teluk tadi, kita itu tidak berpuasa tadi di dalam ruhani. Cuma di dalam jasadi. Kalau di dalam jasadi, kita hanya mendapatkan surga. Tapi kalau puasa kita di dalam tadi toreko, di dalam hakiki, pasti kita semakin dekat dengan Allah. Maka banyak di negara-negara Islam sekarang ini kemiskinan, kelaparan, kebodohan, perang tidak pernah selesai sampai hari ini. Kenapa? Kita tadi puasanya di dalam jasad, tidak di dalam ruhani di sana. Betapa indahnya kalau kita itu puasa diteruskan tadi, setelah puasa tadi jasadi syariat yang telah ditentukan oleh Al-Quran terus diteruskan dengan puasa torekot. Lah puasa tadi di dalam torekot tadi bukannya itu sama dengan puasa syariat. Tapi kalau puasa syariat itu tadi bukannya waktu matahari terbenam. Lah melihatnya tadi, melihat itu tadi waktu mau hari raya itu. Melihat apa tuh? Hilal apa itu? Waktu hari raya. Tapi bukannya puasa tadi torekot itu waktu kita tadi masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Dan melihatnya tadi bukan melihat waktu Syawal tadi, tapi melihat Allah di dalam kolbi. Monggo Dr. Ubed kalau mau tanya. Terima kasih Gus. Saya akan mengawali pertanyaan. Di sini bukan ya ayyuhal muslimu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu gitu loh. Ini saya kira bukan hanya sekedar khitab yang tanpa maksud dari Allah gitu loh. Yang kita inginkan itu Gus bukan hanya penjelasan sekedar puasa syariat sebagaimana umumnya. Saya kira Gus lah yang bisa menjelaskan apa makna ya ayyuhalladzina amanu di situ sebagai khitab begitu. Maka kata Dr. Ubed tadi toh, ya ayyuhalladzina amanu, hei wong sing iman. Maka Allah tadi sangat mesra sekali memanggil kita orang-orang iman. Jadi dulu sebelum puasa tadi dianjurkan oleh Rasulullah 2 Hijriah tadi. Nah puasa tadi diperintahkan waktu Rasulullah ada di Madinah, di sana. Ya, soalnya itu surat Al-Baqarah itu tadi kalau menurut ulama-ulama itu turunnya di Madinah. Maka perintah puasa tadi 2 Hijriah itu di Madinah. Kenapa? Untuk tertatanya kehidupan di dalam masyarakat. Maka dipanggil, hei, wong sing iman, ya orang iman. Allah manggil mesra tadi di sana. Jadi sebelum tadi perintah tadi puasa 2 Hijriah, Rasul dan seluruh sahabat itu sudah puasa. Jadi mulai dulu tuh sudah puasa di sana. Nah, kenapa kok disuruh puasa? Nah, waktu tadi Ibu Hawa sama Nabi Adam alaihissalam tadi di dalam surga itu Allah bilang, jangan kau dekati pohon itu pohon itu. Maka waktu itu Adam dan Ibu Hawa itu bisa melihat Allah, bisa melihat Tuhan di sana, bisa melihat Allah. Nah, setelah tadi terjadi tadi Adam makan buah tadi, pohon yang tadi dilarang oleh Allah.
Lah dia jauh. Allah menyeru sampai jangan kau dekati buah itu, apa ada itunya tadi di sana. Maka setelah itu baru terhijab mereka, terhijab. Gitu. Maka orang-orang beriman tadi dianjurkan untuk puasa, dianjurkan untuk memberi makan. Maka kata Rasulullah, kamu berbuatlah seperti akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu apa? Memberi makan. Memberi makan, tidak minta apa? Makan. Jadi di sana bagaimana kita itu tadi orang iman tadi bukan puasa tadi hanya untuk dirinya sendiri. Waktu tadi, waktu malam dibuat siang, siang dibuat malam, bukan cuma itu saja. Maka di sana disebutkan dengan mesra orang-orang iman. Maka kalau kita berpuasa dan bisa memberi tadi orang makan, berarti kita sudah apa? Loh, ikut siapa? Akhlaknya Allah. Nah, di sini ikut akhlaknya Allah. Kalau kita tadi cuma puasa aja yang jasadi, ya sama aja dengan umat-umat sebelum ada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tadi di sana itu tadi. Maka kita memberi makan, maka kalau kita itu tadi berpergian musafir itu tadi tidak apa-apa, masih tidak puasa itu loh. Andai kata puasa, bulan puasa tadi ada orang jualan bakso, rawon, sop buntut ya toh. Janganlah kita berbuat anarki. Jangan mereka disalahkan, apalagi mereka dipukuli. Wong bulan puasa itu loh ya. Kan untuk tadi bagaimana perang dengan nafsu. Perang dengan nafsu. Kok malah kita berbuat anarki tadi di sana. Berbuat anarkis tadi di sana. Nah, kalau sudah begitu, inilah yang menjelekkan umat Islam. Berarti dia tuh tidak paham dengan puasa. Maka puasa tadi dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Andai kata kita tidak puasa, nanti di bulan setelah puasa kita memberi makan fakir miskin. Apalagi kalau tidak di bulan puasa kita memberi makan umat manusia. Ini lebih bagus. Ini ajarannya Rasulullah. Jadi jangan menunggu tadi puasa. Kalau bisa waktu 11 bulan ini kita tidak puasa, kita memberi makan umat manusia. Lah inilah anjuran tadi di sana. Maka puasa tadi yang membayar siapa? Allah. Manusia itu rahasianya Allah. Lah Allah itu rahasianya manusia. Lah di sana tadi. Kalau kita puasa, jadi kita tuh mengikuti akhlaknya Allah. Allah tidak apa makan. Kalau sudah begitu pasti masuk di dalam kolbu. Nur cahaya. Cahaya tadi masuk ke dalam pikiran, akal seluruhnya, hati-hati tadi yang disucikan oleh Allah, pikiran yang disucikan oleh Allah. Maka puasa tadi untuk orang iman. Iman itu ada di dalam dada. Silakan mau tanya lagi, Dr. Ubed. Satu lagi Gus, nanti biar bergeser pada jamaah yang lain. Di dalam surat. Maka banyak puasa tadi yang dikerjakan oleh umat muslim sekarang itu hanya dapat lapar dan haus, kata Rasulullah. Kenapa? Soalnya cuma di dalam jasad saja di sana. Jihad fisabilillah paling besar itu bukan memerangi orang kafir atau perang dengan sesama muslim. Jadi jihad paling besar itu bagaimana kita tadi memerangi hawa nafsu tadi di sana. Kalau puasa tadi kita kerjakan menurut petunjuk Al-Quran, pasti tidak ada perang teluk di sana. Tidak ada perang teluk. Permasalahan tadi, terjadi perang teluk tadi, kita itu tidak berpuasa tadi di dalam ruhani. Cuma di dalam jasadi. Kalau di dalam jasadi, kita hanya mendapatkan surga. Tapi kalau puasa kita di dalam tadi toreko, di dalam hakiki, pasti kita semakin dekat dengan Allah. Maka banyak di negara-negara Islam sekarang ini kemiskinan, kelaparan, kebodohan, perang tidak pernah selesai sampai hari ini. Kenapa? Kita tadi puasanya di dalam jasad.
tidak di dalam ruhani di sana. Betapa indahnya kalau kita itu puasa diteruskan tadi, setelah puasa tadi jasadi syariat yang telah ditentukan oleh Al-Quran terus diteruskan dengan puasa torekot. Lah puasa tadi di dalam torekot tadi bukannya itu sama dengan puasa syariat. Tapi kalau puasa syariat itu tadi bukannya waktu matahari terbenam. Lah melihatnya tadi, melihat itu tadi waktu mau hari raya itu. Melihat apa tuh? Hilal apa itu? Waktu hari raya. Tapi bukannya puasa tadi torekot itu waktu kita tadi masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Dan melihatnya tadi bukan melihat waktu Syawal tadi, tapi melihat Allah di dalam kolbi. Monggo, Dr. Ubed, kalau mau tanya. Terima kasih Gus. Saya akan mengawali pertanyaan. Di sini bukan ya ayyuhal muslimu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu gitu loh. Ini saya kira bukan hanya sekedar khitab yang tanpa maksud dari Allah gitu loh. Yang kita inginkan itu Gus bukan hanya penjelasan sekedar puasa syariat sebagaimana umumnya. Saya kira Gus lah yang bisa menjelaskan apa makna ya ayyuhalladzina amanu di situ sebagai khitab begitu. Maka kata Dr. Ubed tadi toh, ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong sing iman. Maka Allah tadi sangat mesra sekali memanggil kita orang-orang iman. Jadi dulu sebelum puasa tadi dianjurkan oleh Rasulullah 2 Hijriah tadi. Nah puasa tadi diperintahkan waktu Rasulullah ada di Madinah, di sana. Ya, soalnya itu surat Al-Baqarah itu tadi kalau menurut ulama-ulama itu turunnya di Madinah. Maka perintah puasa tadi 2 Hijriah itu di Madinah. Kenapa? Untuk tertatanya kehidupan di dalam masyarakat. Maka dipanggil, hei, wong sing iman, ya orang iman. Allah manggil mesra tadi di sana. Jadi sebelum tadi perintah tadi puasa 2 Hijriah, Rasul dan seluruh sahabat itu sudah puasa. Jadi mulai dulu itu sudah puasa di sana. Nah, kenapa kok disuruh puasa? Nah, waktu tadi Ibu Hawa sama Nabi Adam alaihissalam tadi di dalam surga itu Allah bilang, jangan kau dekati pohon itu pohon itu. Maka waktu itu Adam dan Ibu Hawa itu bisa melihat Allah, bisa melihat Tuhan di sana, bisa melihat Allah. Nah, setelah tadi terjadi tadi Adam makan buah tadi, pohon yang tadi dilarang oleh Allah, lah dia jauh. Allah menyeru sampai, jangan kau dekati buah itu, pohon ada itunya tadi di sana. Maka setelah itu baru terhijab mereka, terhijab. Gitu. Maka orang-orang beriman tadi dianjurkan untuk puasa, dianjurkan untuk memberi makan. Maka kata Rasulullah, kamu berbuatlah seperti akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu apa? Memberi makan. Memberi makan, tidak minta apa? Makan. Jadi di sana bagaimana kita itu tadi orang iman tadi bukan puasa tadi hanya untuk dirinya sendiri. Waktu tadi, waktu malam dibuat siang, siang dibuat malam, bukan cuma itu saja. Maka di sana disebutkan dengan mesra orang-orang iman. Maka kalau kita berpuasa dan bisa memberi tadi orang makan, berarti kita sudah apa? Loh, ikut siapa? Akhlaknya Allah. Nah, di sini ikut akhlaknya Allah. Kalau kita tadi cuma puasa aja yang jasadi,
Ya sama aja dengan umat-umat sebelum ada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi di sana itu tadi. Maka kita memberi makan, maka kalau kita itu tadi berpergian musafir, itu tadi tidak apa-apa, masih tidak puasa. Itu loh. Andai kata puasa, bulan puasa tadi ada orang jualan bakso, rawon, sop buntut, ya toh. Janganlah kita berbuat anarki. Jangan mereka disalahkan, apalagi mereka dipukuli. Wong bulan puasa itu loh ya. Kan untuk tadi bagaimana perang dengan nafsu. Perang dengan nafsu. Kok malah kita berbuat anarki tadi di sana. Berbuat anarkis tadi di sana. Nah, kalau sudah begitu, inilah yang menjelekkan umat Islam. Berarti dia itu tidak paham dengan puasa. Maka puasa tadi dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Andai kata kita tidak puasa, nanti di bulan setelah puasa kita memberi makan fakir miskin. Apalagi kalau tidak di bulan puasa kita memberi makan umat manusia. Ini lebih bagus. Ini ajarannya Rasulullah. Jadi jangan menunggu tadi puasa. Kalau bisa waktu 11 bulan ini kita tidak puasa, kita memberi makan umat manusia. Lah inilah anjuran tadi di sana. Maka puasa tadi yang membayar siapa? Allah. Manusia itu rahasianya Allah. Lah Allah itu rahasianya manusia. Lah di sana tadi. Kalau kita puasa, jadi kita tuh mengikuti akhlaknya Allah. Allah tidak apa makan. Kalau sudah begitu pasti masuk di dalam kolbu. Nur cahaya. Cahaya tadi masuk ke dalam pikiran, akal seluruhnya, hati-hati tadi yang disucikan oleh Allah, pikiran yang disucikan oleh Allah. Maka puasa tadi untuk orang iman. Iman itu ada di dalam dada. Silakan mau tanya lagi, Dr. Ubed. Satu lagi Gus, nanti biar bergeser pada jamaah yang lain. Di dalam surat